Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sholat Jum'ah dan sholat berjamaah. Kita lanjutkan sekarang di pasal berikutnya. Faslun, ini satu pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Yajibu, wajib ala kulli, kepada setiap, ala kulli man, pada setiap orang, sholat yang sholat muqtadiyan, berjamaah atau bermakmum, fi jum'atin, dalam sholat Jum'ah, aw ghairiha, atau selain sholat Jum'at. Mau ngomong Jum'ah boleh, ngomong Jum'at boleh. Jadi wajib kepada orang yang bermakmum dalam sholat Jum'at dan selain sholat Jum'at atau berjamaah. Yang pertama, Allah yataqaddama, tidak boleh mendahului, ala imamihi, atas imamnya, fil mauqifi, di tempat ia berdiri, wal ihrami, dan takbiratul ihram. Jadi kalau ada orang berjamaah, kalau dia bermakmum maka tidak boleh mendepani, lebih depan daripada imamnya. Kalau orang berjamaah lebih depan daripada imamnya, berarti batal jamaahnya. Kalau setara, sejajar dengan imamnya, makruh. Yang benar harus di belakang imam. Apa ukurannya? Ukurannya adalah tumit kaki. Tumit kaki. Jadi kalau misalkan, kan yang mengenahan ya garisnya ya, ada garisnya kan ada ini. Itu kalau di di Mekah atau di Madinah, itu kalau sholat kan dari tempat wudhu yang di belakang tuh, dia kadang sholat belah sono, imam belah sini, dia ngedahului imam itu, makanya suka dibatasin itu. Diusir juga sama sekali. Berarti tidak sah sholat kalau di depan imam. Kumalah mun di Ka'bah. Ka'bah mah punter pan ya. Nurut. Mana aya baheula orang Madura itu. Balik ke Makkah teh salat dulu. Jadi imam ngadep ka makmum. Jadi imam salatna ngadep ka makmum. Nah, sababna sebab di Mekah baheula salatnya pahareup-hareup. Nyata tetap aya aturanana, imamah lebih paling dekat dengan Ka'bah. Tidak boleh ada yang lebih dekat lagi dengan Ka'bah, walaupun muter. Gitu. Wal ihrami, dan takbiratul ihram. Jadi makmum tidak boleh lebih dulu takbiratul ihramnya di batan imam. Makanya takbiratul ihram yang benar itu setelah selesai sempurnanya imam, baru makmum Allahu Akbar. Kalau mulainya bareng Allah, makmum teh Allah, imam lila Allah, makmum geus akbar, gagal. Batal. Jadi kuduna kumaha? Jadi kuduna dengarkan dulu imam sampai sempurna. Sampai sempurna apa namanya? Takbiratul ihram. Bahkan tabtulul muqaranatu fil ihrami, bahkan batal membarengi fil ihrami, dalam takbiratul ihram. Orang teh imam bar, makmum bar, pas bareng kita batal.
Jadi kuduna kumaha tadi teh imam sempurna heula karak makmum. Allahu akbar kakarak makmum. Allahu akbar. Gitu ya. Wa tukrahu dan dimakruhkan membarengi fi ghairihi di selain takbiratul ihram. Gerakan atau bacaan salat yang membarengi imam itu makruh illa ta'mini kecuali mengucapkan lafaz amin. Jadi kalau waladdallin imam jeung makmum bareng amin eta mah sunah. Selain dari itu tidak boleh atau makruh. Lamun dibarengan dina takbiratul ihram batal. Jadi selain takbiratul ihram makruh. Lamun amin bareng. Wa yahrumu dan diharamkan, wa yahrumu dan haram. Taqaddumuhu mendahului biruknin fi'liyin dengan satu rukun fi'li. Ari imam belum ruku, makmum ruku, diharamkan, tapi masih sah salat. Wa tabtulu dan batal biruknaini dengan dua rukun batal. Ai imam encan ruku, encan i'tidal, makmum geus ruku, geus i'tidal, batal. Nya miheulaan dua rukun. Wa kadza nyakitu deui, bahasa Sundana nyakitu deui, dan begitu pula at-ta'akhuru terlambat, katinggalan anhu dari satu rukun itu, salat itu bihima dengan dua rukun atau li ghairi udrin karena tanpa ada sebab udur. Makmum masih Fatihah berdiri, imam sudah ruku, sudah i'tidal, ya kita telat ketinggalan dua rukun maka batal. Wa bi aktsara min salasati arkanin tawilatin lahu, atau lebih dari 3 rukun yang panjang baginya. Di dalam sholat itu ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek. Tidak boleh ketukar rukun pendek melebihi panjangnya daripada rukun panjang. Rukun pendek itu cuma 2, satu i'tidal, yang kedua duduk di antara 2 sujud. Makanya i'tidal sama duduk di antara 2 sujud jangan lama-lama. Dibanding ruku harus lebih lama ruku. Ruku itu termasuk rukun panjang. Sujud rukun panjang. Nya komal ngadeg Fatihah atau surah. Jadi kalau orang ketinggalan 3 rukun yang panjang, berarti misalkan gini, barang-barang berdiri nih Fatihah, imam ruku, i'tidal, dihitungnya baru 1 rukun panjang, ruku, i'tidal, terus sujud pertama, terus duduk di antara 2 sujud,
terus sujud deui berarti 3 rukun. Ari makmum kieu keneh wae encan ruku, encan sujud, encan i'tidal, encan sujud. Makmum kieu keneh wae. Makmum cicing wae teu masalah teu ngabatakeun. Teu kudu diudag. Geus cicing heula. Nah, imam cengkat ka rakaat nu kadua, makmum masih rakaat yang pertama masih sah. Cuma nanti kalau imam selesai di rakaat terakhir, maka makmum tambah 1 rakaat. Ya, kan kartos ya. Yang teu kajian sebenarnya. Nah, gitu. Lanjut. Yang kedua dari apa ini? Dari wajib kepada setiap orang yang sholat dari syarat makmum. Wa ayya'lama harus tahu bintiqalati imamihi dengan perpindahan gerakannya imam. Jadi makmum harus tahu perpindahan gerakan imam. Bisa dia melihat imam langsung atau melihat baris di depannya. Dengan melihat atau mendengar. Wa ayyajtama'a dan harus berkumpul antara imam dan makmum fi masjidin dalam satu masjid. Au salah sami'ati dira'in atau lamun di lapangan 300 hasta. Satu hasta itu antara sikut ke tungtung urang jari. Kira-kira 50 cm atau 60 cm. Lamun 300 berarti lamun 60 cm kali 300 berarti sekitar 180 meter. Lamun dihitung 50 meter pada orang Arab lah paranjang ya. Anggaplah 60 meter. Berarti lamun sholat di lapangan tidak boleh melebihi dari 180 meter antara imam dengan makmum paling belakang. Jadi aya aturan apa? Misalkan sholat di lapangan. Ya lain sholat di Monas, sholat di mana naon sholat di lapangan. Sholat Idul Fitri gitu tah. Ya 180 meter ayat di dia Kak KNPI ya. Apa lebih panjang atau ujung itu ke ujung itu berapa meter? Melebar. Ya sekitar eta lah. Hitung itu percaya mah kudu ya. Kira-kira berapa? Memastikan. Nah itu lamun di lapangan, lamun di masjid kudu satu masjid. Teu bisa imamna di masjid Jamaatul Amaliyah, makmumna di masjid Al-Ikhlas. Orang bawitan teu bisa terus. Kumaha lamun pakai streaming make streaming make alat non online streaming pas kamari covid aya ide salatna streaming we diimah gitu tah. Live streaming gitu ya itu bisa itu. Pokoknya kudu kumpul dalam satu masjid. Wa alla yahula dan tidak boleh terhalang, tidak boleh ada yang menghalangi gitu. Bainahuma ya teh punten abi ada kurang kata. Bainahuma antara imam dan makmum hailun penghalang, dinding atau penghalang. Yamna'ul istidraki yang mencegah mencegah lalu lintas nyampainya makmum ke tempat imam. Nyampainya makmum ke tempat imam.
Kalau misalkan di sini imam nih, makmum di situ di apa namanya itu, di serambi, sah tidak? Sah tidak? Lamun makmum di serambi eta sabab eta asup kene masjid sah. Walaupun si makmum nu di dinya ta, lamun ka imam kudu membelakangi kiblat. Yang makmum di luar itu tuh di serambi atau di serambi itu. Ya, belah dia tah, belah dia. Ai pantau kan belah dinya tah. Belah dia. Misalkan makmum di dinya tah. Itu kalau dia ke sini kan terhalang sama ini, maka dia kalau mau ke imam berarti membelakangi kiblat. Karena ini masjid boleh. Tapi kalau bukan bangunan masjid tidak boleh. Contoh misalkan di ruang-ruang kelas lah. Ruang-ruang kelas sholat bareng. Kalau dia tertutup, tempatnya tertutup, dia di luar maka tidak sah sholat berjamaah. Kecuali ada pintu yang dibuka. Gitu ya. Jadi tidak boleh ada penghalang antara jalannya makmum ke tempat imam. Tapi kalau karena dalam satu masjid, walaupun di serambi gitu, masih boleh, masih dianggap sah. Karena masjid, kalau bukan bangunan masjid tidak sah. Itulah istimewanya masjid. Makanya dulu itu ada perdebatan antara ahli fikih dengan arsitek. Jadi dulu itu kalau pintunya itu di belakang kayak gini, yang sholat di depan sini tidak sah. Dulu ada yang berpandangan begitu. Kenapa? Karena antara makmum dari situ mencapai imam harus membelakangi kiblat. Kemudian nggak mungkin dia jalan mundur. Gitu. Itu dulu dalam kitab Syafi'i. Makanya pintu itu bagusnya di pinggir paling depan. Jadi si makmum itu dari situ pun bisa ke sini. Tapi karena ini masjid, ya ada kajian lagi, gak masalah karena dalam satu masjid. Kalau bukan bangunan masjid tidak sah. Misalkan gedung serbaguna lah atau wa ayyatawaqafu wa ayyatawaqafa wa ayyatawafaqa kan salah ya fa jengkop atukeun wa ayyatawafaqa dan harus cocok sesuai nu kabaraya nu kaopat nu kalima ya nu kalima wa ayyatawafaqa dan harus cocok nazmu sholataihima aturan sholat makmum dan imam. Aturan atau bentuk sholat makmum dan imam. Bapak Ibu kieu urang ngamakmum, orang sholat asar ngamakmum ka jalma nu sholat zuhur sah. Orang ngamakmum ka jalma anu sholat qashar atau jamaah sah karena aturannya sama gerakannya. Tapi lamun orang ngamakmum ka jalma anu sholat jenazah maka tidak sah. Orang sholat zuhur ngamakmum ka jalma sholat nu sholat jenazah. Ini kan nyolatin jenazah ya. Dia baru datang tuh sholat zuhur, nggak tahu ya dia sholat jenazah, maka dia nggak tahu tuh yang belakang kan ketutup nih. Dikiranya lagi sholat zuhur, dia sholat zuhur, imamnya lagi sholat jenazah, tidak sah, tidak sah. Kenapa? Karena aturannya lain. Salat jenazah mah tidak ada ruku, tidak ada sujud, hanya ada takbir 4 kali. Begitu ya.
Jadi tapi kalau misalkan punten ya nusok jalan-jalan gitu di rest area gitu, orang nggak makmum kan sholatnya, si horeng mana ger jamak kan gitu, itu sah karena aturan sholatnya sama, nazmu sholataihima ya, jangan dianggap tidak sah, sah berjamaah gitu. Banyak yang mengatakan ini tidak sah, makanya dipisah gitu kan. Di beberapa rest area ada yang ditulisin sholat jamaah gitu. Sebenarnya supaya jangan mengganggu yang sholat utama gitu, sholat apa namanya? Ya sholat tam lah, gitu, sholat sempurna. Takut ada yang itu. Tapi sebenarnya sah kita bermakmum kepada orang yang sholat. Tadi itu sholat asar bermakmum kepada sholat zuhur, atau sholat zuhur bermakmum kepada orang yang sholat asar, apa-apa. Atau misalkan sholat naon ya, anu rukuna 2 kali itu naon? Sholat sunat naon? Tasbih ya. Iya. Tapi lamun pakai sholat tasbih terus orang nggak makmum ke sholat tasbih, kumaha? Lamun dia rukuna makan ruku sekali sah. Gitu. Amun makai rukun 2 kali, ya berarti orang jadi sah. Gitu. Jadi harus cocok nazmu sholatai. Kedua sholat antara makmum dan imam. Aina anuka genep. Wa alla yatakhalafa, dan tidak boleh berbeda keduanya antara imam dan makmum fi sunnatin dalam satu salat tafhasyu yang mencolok al mukhalafati, perbedaannya fiha di dalam sunat itu. Imamna contohna nusujud tilawah, imam sujud tilawah, makmum embung sujud tilawah, batal. Di kita kan sujud tilawah ya Jumat ya. Imam sujud tilawah, makmum nggak mau sujud tilawah, cicingnya kieu tah, bong batal itu. Batal. Atau sebaliknya, oh imam teh ini sujud tilawah, makmum kreatif berinisiatif gitu, dia sujud tilawah sendiri, batal juga. Ini kan konsekuensi sholat berjamaah. Jadi itu yang namanya sunat yang mencolok. Mencolok itu nampak. Kenapa? Karena gerakannya nampak sekali berbeda. Karena sujud dengan berdiri itu nampak sekali kelihatan. Kumaha lamun imam nak kunut, makmum teu kunut, eta mah masih posisi berdiri sama, teu mencolok, teu masalah, teu masalah. Iya mah dari berdiri ke sujud kan kelihatan banget gitu. Bunga orang ngomong sujud tilawah, imam sujud tilawah hanya batal. Atau imam teu sujud tilawah, makmum sujud tilawahnya batal. Gitu. Terus wa ayyan wiya, dan harus berniat al-iktidai, bermakmum, ma'at taharrumi, bersamaan pada saat takbiratul ihram fil jum'ati, dalam salat Jumat. Kalau dalam salat Jumat itu bermakmum itu harus diucapkan dia makmum, harus ditegaskan bahwa dia itu diniatkan benar-benar makmum, bermakmum salat Jumat mah. Lamun teu niat makmum salat Jumat maka henteu sah. Ya bapak-bapak punten,
usolli fardhu jum'ati rakaataini makmuman, kudu disebutkan makmuman. Lamun teu disebutkan makmuman salat Jumat nah henteu sah dina salat Jumat ya. Kunaon? Sabab salat Jumat mah wajib berjamaahna. Gitu geuning. Lamun salat subuh, salat fardu ya, berjamaah, niat berjamaah teh sunat. Artinya sunat. Tadi usolli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Lamun teu niat oge, oke gitu, niatnya di tengah sah kene. Tapi lamun salat Jumat kudu pas bareng takbiratul ihram. Tapi lamun salat subuh misalkan tadi narek salat sorangan, imam nage si Asep mual makmum nah, geuningan salatna pendek geuning, suratna pendek, makmum di tengah jalan teh meunang. Makmum gitu. Wa qoblal mutaba'ati, atau sebelum mengikuti imam. Misalkan di tengah jalan tadi itu, sebelum mengikuti imam, kemudian kita berniat bermakmum. Wa tulil intizari fi ghairiha, atau menunggu lama dari sholat selain fi ghairiha, di selain sholat Jumat. Wa yajibu, dan wajib alal imami, kepada imam, niatul imamati fil jum'ati wal mu'adati, niat imam dalam sholat Jumat dan sholat mu'adah. Jadi imam ge wajib niat berjamaah, niat imam. Lamun imam Jumat henteu niat imam, batal Jumatna. Usolli fardhu jum'ati rakaataini imaman lillahi ta'ala. Nah sederhana kan itu. Nyari lengkap nama usolli fardhu jum'ati rakaataini mustaqbilan qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kudu ditegaskeun manehna teh imam berimam. Lamun teu batal salat Jumat mah. Sabab salat Jumat mah tadi teh wajib berjamaah. Wal mu'adati, dan salat mu'adah, salat i'adah. Salat i'adah teh kieu, salat nu dibalikan deui. Contoh, urang teh salat sorangan. Geus beres salat aya deui nu salat. Urang teh hayang salat deui kita teh pengen sholat lagi, tapi statusnya berjamaah supaya dapat pahala berjamaah, maka wajib dia niat sholat berjamaahnya sejak awal sampai akhir. Gitu Pak ya. Terus waktu sannu fi ghairiha, dan disunatkan di selain sholat Jumat dan sholat yang ada. Jadi kalau sholat yang bukan sholat Jumat atau bukan sholat i'adah, maka niat imam, niat berjamaah itu sunnah. Tadi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, isya itu mah sunnah. Gitu. Lamun tadi diucapkan atau tadi ditegaskan dia berimam, berarti dia menang pahala berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.